Ada percakapan menarik yang pernah saya lakukan dengan seorang rekan yang sudah lebih dulu mengalami kebangkitan spiritual. Kami waktu itu sama-sama menyoroti fenomena kebangkitan spiritual yang masif terjadi, dan ini berkaitan dengan kebangkitan Nusantara. Dan seringkali dikaitkan pula dengan keinginan-keinginan leluhur kita demi kejayaan Nusantara. Teman saya ini berpendapat bahwa kita sebenarnya sedang berevolusi, namun evolusi kita adalah di ranah kesadaran. Namun sedikit sekali spiritualis yang mengajarkan tentang evolusi kesadaran ini. Kebanyakan justru berputar-putar di mistisisme dan pendidikan spiritual yang egosentris, seperti mementingkan kedikdayaan sendiri, pencarian kesaktian untuk kepentingan pribadi, praktek perdukunan atau syamanisme, dan sejenisnya. Padahal untuk mewujudkan kejayaan Nusantara, itu dibutuhkan evolusi kesadaran ke arah pencerahan, bukan malah sibuk dalam egosentrisme semata. Menariknya, selama ini kita hanya tahu bahwa manusia itu berevolusi secara fisik saja. Ini karena hanya teori evolusi Darwin lah yang selama ini kita jadikan sebagai patokan. Namun setelah saya membaca buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, di situ terbukalah bahwa sebenarnya manusia tidak hanya berevolusi secara fisik saja, tapi juga secara spiritual atau kesadaran. Manusia pernah berada di zaman di mana kesadaran mereka itu jatuh. Tapi di setiap zaman juga muncul orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi, yang akhirnya turun membantu umat manusia lainnya untuk berevolusi menjadi manusia yang lebih berkesadaran. Di setiap zaman, praktek-praktek spiritual selalu ada. Ranah kebatinan atau esoterisme tidak pernah terlepas dari peradaban manusia, walaupun dalam sejarah mereka sering ditekan oleh agama-agama yang dilembagakan. Namun praktek-praktek esoterisme selalu bermuara pada dua jalan, ke arah pencerahan atau manunggal dengan sang pencipta atau alam semesta, atau ke arah praktek syamanisme atau perdukunan untuk kepentingan egosentris semata. Manusia bisa memilih mau yang tantra kanan atau tantra kiri. Jika bicara dengan orang-orang bijak Nusantara, baik praktek tantra kanan atau tantra kiri, keduanya bermuara pada satu tujuan, yakni manunggaling kawula Gusti atau pencerahan. Namun memang, sebagian manusia lebih menyukai tantra kiri, karena dapat memuaskan ego mereka sampai jenuh, meskipun resikonya itu dapat merusak tubuh, dan berisiko membawa manusia dalam kejatuhan spiritual dan praktek syamanisme yang merusak. Sebenarnya praktek esoterisme tak hanya berpusat di Nusantara. Di belahan dunia lain, esoterisme juga tidak lepas dari peradaban manusia. Bahkan, yang tak banyak disadari manusia adalah nabi-nabi dan rasul-rasul dalam agama samawi pun sebenarnya mempraktekkan spiritual esoterisme, sekaligus mengajarkannya juga kepada para pengikutnya. Namun sayang, tidak semua pemuka agama menceritakan hal ini. Lalu, bagaimanakah sejarah evolusi kesadaran dan spiritual manusia? Jika kita sudah tahu tentang evolusi kesadaran kita, nantinya akan dibawa kemanakah peradaban manusia ini? Benarkah kebangkitan spiritual yang kita alami ini adalah masa-masa manusia sedang dipersiapkan untuk menghadapi kedatangan antikristus atau dajjal atau iblis kali? Benarkah setelah semua kesadaran manusia meningkat, ketika manusia sudah semakin menjadi spiritual, maka zaman Kali Yuga yang sekarang kita alami akan berubah menjadi Satya Yuga yang penuh dengan cinta kasih? Satu-satunya literatur yang membahas tentang evolusi kesadaran dan sejarah esoterisme hanyalah buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Black. Di sini dibahas lengkap tentang sejarah evolusi manusia sejak era penciptaan dunia hingga era kini, di mana kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi kedatangan kedua Kristus dan juga kedatangan antikristus atau dajjal atau iblis kali. Menariknya, buku ini netral, tidak condong ke salah satu agama manapun. Dan di buku ini diceritakan lebih lengkap dan lebih jelas tentang misteri-misteri dunia. Buku ini termasuk ikut menjawab pertanyaan hidup saya, apakah semua secret society, tarekat kebatinan, dan perkumpulan esoterisme itu ada di pihak antikristus? Mengapa esoterisme dan tarekat kebatinan sering menjadi sasaran kebencian penganut Islam dan Kristen yang garis keras? Jika secret society dan tarekat kebatinan itu buruk, lalu mengapa bapak-bapak pendiri bangsa kita dulu banyak yang tergabung dalam Freemason dan Teosofi? Buku ini juga sekaligus menjawab
mengapa masyarakat zaman kuno suka menyembah dewa? Jika menurut pemaparan Jonathan Black dalam Sejarah Dunia yang Disembunyikan, kesadaran manusia itu selalu berevolusi dari waktu ke waktu. Sejarah evolusi kesadaran manusia ini telah dimulai sejak zaman penciptaan semesta yang tercatat dalam kitab Genesis. Di Secret Society tertentu, sejarah penciptaan alam semesta ini juga dimainkan dalam drama penciptaan selama proses inisiasi mereka. Setidaknya, beginilah yang diceritakan dalam drama tersebut. Semesta pada mulanya itu tidak ada. Semesta ada karena dulu ada pikiran kosmos dari Tuhan yang menciptakan. Awal mulanya dunia ini kosong, sampai pikiran kosmos dari Tuhan itu mengendapkan kekosongan menjadi sebuah materi yang sangat halus. Bahkan lebih halus dan lebih lembut daripada cahaya. Ajaran Kristen menyebut penciptaan alam semesta ini sebagai serangkaian emanasi atau pancaran pikiran Tuhan. Emanasi pertama diliputi oleh kabut gas yang halus dan sangat luas yang mengisi kosmos. Emanasi pertama ini menjadi cikal bakal bumi, karena itu disebut sebagai ibu bumi. Lalu dalam emanasi kedua, kabut gas tersebut diserang oleh angin kering yang membakar, hingga nyaris mematikan apa saja yang ada, dan timbullah badai. Emanasi kedua ini disebut sebagai Dewa Saturnus yang memiliki karakter merusak dan mematikan. Dalam kelanjutannya, Dewa Saturnus ini sering disebut juga sebagai Satan atau Setan atau Set kalau dalam tradisi Mesir kuno. Proses emanasi kedua ini juga nampaknya selaras dengan teori Big Bang. Ibu bumi kemudian selamat ketika Dewa Matahari atau Matahari hadir dan menyelamatkan ibu bumi dari serangan Dewa Saturnus. Di zaman ini, bumi masih menyatu dengan matahari. Bumi pun mulai terbentuk, dan dimulailah zaman nabati. Kosmos yang semula adalah ledakan-ledakan mineral, kini mulai ditumbuhi tanaman di bumi. Taman Eden pun tercipta. Adam pun tercipta sebagai manusia pertama yang memiliki sifat nabati seutuhnya. Di zaman ini, belum ada hewan, dan Adam pun belum memiliki sifat hewani, hanya memiliki sifat nabati saja. Tubuhnya juga semula sangat lembut. Karena masih belum ada hewani dalam kosmos, maka Adam menjadi manusia yang tanpa gairah, tanpa ketidakpedulian, dan tanpa ketidakpuasan. Di dalam Taman Eden, Adam hidup dalam musim semi yang tanpa akhir. Sistem saraf simpatik, yakni sistem saraf otonom yang menggerakkan organ tubuh tanpa sadar, mulai tercipta. Dan ini adalah pemberian dari dunia nabati. Di dalam diri manusia pun terdapat organ nabati yang berupa cakra, tempat di mana kekuatan lembut mikrokosmos mengalir. Cakra juga menjadi organ wawasan dunia nabati manusia. Ketika tubuh Adam mulai mengeras, tubuhnya terbagi menjadi dua dan terciptalah Hawa. Kemudian matahari mulai terpisah dari bumi. Ketika matahari berpisah dari bumi, bumi menjadi dingin dan padat. Bumi menjadi kurang bergas dan lebih cair. Lalu bumi mulai mengerut dan mulai padat. Mulailah zaman hewani tercipta. Ketika bumi memasuki zaman hewani, Lucifer yang dipengaruhi oleh Venus dalam astrologi kuno mulai memasuki bumi dan mendatangi Taman Eden. Ketika Lucifer mendatangi Taman Eden, sifat hewani Adam dan Hawa terbentuk, disusul dengan terciptanya hewan-hewan. Kedatangan Lucifer ke Taman Eden menandakan manusia mulai diliputi oleh nafsu dan gairah. Inilah zaman kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Karena menuruti godaan Lucifer, di mana ini adalah nafsu atau gairah, Hawa kemudian memakan buah terlarang dalam Taman Eden dan mulai jatuh ke dalam dosa bersama dengan Adam. Selanjutnya, manusia tercipta bersama dengan nafsu dan gairah atau Lucifer di dalam dirinya. Sifat-sifat hewani lainnya ikut menyertai. Lalu, masuklah dunia ke dalam masa-masa di mana manusia hidup berdampingan dengan para dewa. Oannes atau dewa yang terkadang disangkut pautkan dengan legenda Anunnaki disebut-sebut sering muncul ke daratan bumi untuk mengajari manusia bercocok tanam, menulis, menyusun hukum, dan bertata krama. Uniknya, dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan ini, Oannes dan dewa-dewa lain yang dulu mengunjungi manusia juga disebut sebagai makhluk ekstraterestrial atau alien. Dan ini menguatkan dugaan bahwa dulu manusia pernah hidup berdampingan bersama dengan makhluk asing atau alien yang kemudian dipuja sebagai dewa karena canggihnya teknologi yang mereka ajarkan kepada manusia. Di zaman ini pula, manusia masih mengoptimalkan penggunaan kelenjar pineal atau mata ketiga atau cakra acna mereka.
Jika membaca buku ini, seolah-olah dewa dan malaikat adalah makhluk ekstraterestrial dari hierarki langit yang lebih tinggi. Namun, mereka tidak memiliki tubuh material seperti manusia saat ini. Manusia berkomunikasi dengan mereka menggunakan mata ketiga dan kesadaran yang cukup tinggi. Di zaman ini pula, manusia hidup dalam zaman idealisme, di mana dalam zaman idealisme, komunikasi terhadap makhluk-makhluk spiritual, baik dari dimensi atas maupun dari dimensi bawah, itu adalah hal yang biasa. Sebab mereka memang dirancang sebagai manusia yang bisa melakukannya, seperti kita menyapa manusia lain sehari-hari. Entitas-entitas ini bukan berupa makhluk material seperti kita, namun berupa roh. Ketika manusia semakin memadat, bentuk tubuh manusia ini semakin mengeras, dan tengkorak mulai membungkus kelenjar pineal. Di saat itulah, manusia mulai kesulitan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual, seperti dewa dan malaikat. Sebab, mereka berupa roh, sedangkan manusia adalah materi yang padat. Materi dan roh adalah sesuatu yang bertentangan. Karenanya, dalam ilmu tasawuf, tubuh materi manusia seringkali dianggap sebagai hijab atau penutup. Karena selama manusia masih terkurung dalam tubuh materi yang padat ini, manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan malaikat-malaikat atau roh yang lebih agung. Bahkan untuk bisa menunggal atau melebur atau menyatu dengan alam semesta atau sang pencipta pun, manusia tetap harus menanggalkan hijabnya dulu. Di zaman Nuh, setelah banjir besar melanda Atlantis dan seluruh dunia, bentuk tubuh manusia sudah semakin padat. Kelenjar pineal masuk ke dalam tengkorak, manusia mulai bisa berpikir secara sadar dan merenung. Alam bawah sadar manusia mulai terbentuk. Karena kelenjar pineal semakin masuk ke dalam tengkorak dan semakin mengecil ukurannya, komunikasi dengan para roh seperti dewa atau malaikat atau roh agung lainnya menjadi semakin langka dan sulit. Namun, hubungan spiritual manusia dengan roh-roh hierarki atas tidak bisa hilang sepenuhnya. Tetap ada kelompok manusia yang ingin bisa kembali melakukan komunikasi dengan para dewa. Seperti dulu, manusia biasa melakukannya di zaman Atlantis dan zaman-zaman sebelumnya dengan mudah. Komunikasi dengan dewa-dewa akhirnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berprofesi sebagai imam atau pendeta, dan mereka melakukan ritual-ritual keagamaan untuk terhubung dengan para dewa ini. Seringkali, umat manusia juga membangun kuil dan patung-patung sebagai medium para dewa saat datang mengunjungi bumi. Budaya ini sudah mengakar sejak zaman Mesir kuno dan peradaban Mesopotamia. Orang-orang tertentu, biasanya elit politik dan budayawan, mempelajari teknik-teknik rahasia untuk bisa meningkatkan kesadaran atau memperoleh kondisi kesadaran yang berubah, supaya bisa melihat dunia dengan cara yang baru dan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual seperti dulu. Namun dalam prakteknya, teknik-teknik rahasia yang dipelajari ini kadang menyimpang. Banyak yang akhirnya terjebak dalam hubungan dengan makhluk-makhluk dunia bawah, seperti Satan atau Saturnus. Spiritualitas menjadi rusak, manusia menjadi menyembah berhala, dan semakin jauh dengan para dewa. Sihir yang mencelakai dan merugikan umat manusia pun tercipta. Kalau di zaman sekarang, kita menyebutnya sebagai sihir hitam. Sihir hitam ini bekerja antara manusia dengan Satan atau demon. Zarathustra lahir di Persia untuk membasmi sihir hitam ini. Zarathustra mempelajari esoterisme atau praktek-praktek spiritual dengan tujuan untuk membenahi spiritual bangsanya yang sudah terjebak dalam sihir hitam atau demonologi. Ia pun memperkenalkan konsep Ahriman atau iblis dan konsep Ahura Mazda atau Tuhan yang hanya satu dan universal. Agama Zoroastrianisme pun lahir, dan inilah yang menjadi cikal bakal monoteisme yang mengakhiri zaman politeisme. Sejarah kemudian berlanjut ke zaman Musa yang populer dengan peristiwa pembebasan bangsa Ibrani dari Mesir. Di zaman Mesir, spiritualitas kembali merosot. Fir'aun banyak menjadi budak para pendeta yang terperosok dalam praktek spiritualitas yang merusak atau sihir atau syamanisme. Musa terlahir untuk memperbaiki spiritualitas bangsanya dan membawa kesadaran masyarakat menjadi lebih tinggi. Ia juga mengajarkan Kabalah untuk menghindari penyembahan berhala yang merusak. Di zaman Musa, penggunaan gambar dan patung untuk ibadah mulai dilarang. Agama Yudaisme pun lahir dari bangsa Yahudi, yakni bangsa Ibrani yang diselamatkan oleh Musa dari Fir'aun itu tadi. Ketika Yesus Kristus lahir, bangsa Yahudi telah dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Spiritualitas mereka kembali merosot. Bait Allah yang dulu dibangun oleh Sulaiman atau Raja Israel yang lahir beberapa generasi setelah Musa, tidak difungsikan secara semestinya.
Banyak praktek perdagangan persembahan hewan untuk Tuhan yang jauh dari spiritualitas di sekitar Bait Allah. Di masa yang masih terjajah tersebut, bangsa Yahudi pun juga mendambakan datangnya Mesias atau Sang Penyelamat yang dikira bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun harapan mereka terhadap Yesus atau Isa Al-Masih ternyata salah. Alih-alih membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi, Yesus Kristus justru mengajarkan tentang cinta kasih dan memperkenalkan konsep kerajaan Allah di bumi yang diliputi oleh kasih. Yesus Kristus pun disalib dan diangkat ke surga. Walaupun berakhir tragis, namun ajaran Yesus tentang cinta kasih justru menyebar luas. Ajaran Yesus banyak mengajarkan cinta kasih. Ini adalah masa di mana kesadaran manusia meningkat ke arah cinta kasih. Manusia mulai bisa memberikan cinta tanpa syarat dan tanpa pamrih terhadap sesama, di mana dulu hal seperti ini belum pernah ada. Manusia juga bebas untuk memilih siapa yang akan mereka cintai, bukan terbatas pada suku atau kelompoknya saja. Ajaran Kristen pun menyebar, walaupun pengikutnya banyak ditindas oleh Kekaisaran Romawi. Praktek-praktek esoterisme juga tetap ada, dengan melanjutkan apa yang dulu pernah dipelajari di zaman Mesir kuno maupun di Babilonia. Ketika Kaisar Konstantin dari Kekaisaran Romawi abad keempat memeluk Kristen, ia menjadikan Kristen sebagai agama resmi Romawi. Penyebaran Kristen pun meluas di Eropa, hingga akhirnya di abad pertengahan, gereja bertransformasi menjadi sebuah tirani yang menindas praktek-praktek esoterisme serta mencap mereka sebagai bid'ah. Di sisi lain, memasuki abad ke-6, padang gurun Arabia dipenuhi dengan praktek-praktek sihir. Mereka terbiasa melakukan pemujaan terhadap berhala yang diyakini bisa menjadi medium roh-roh dari dimensi spiritual. Pusat-pusat kegiatan mereka ada di Ka'bah. Ketika Muhammad tumbuh dewasa, ia mulai merasa bahwa praktek spiritual bangsa Arab telah menyeleweng. Berbekal pencerahan yang ia dapat dari malaikat Jibril, Muhammad akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan mulai membasmi praktek-praktek sihir dan okultisme bangsa Arab. Ia disebut-sebut terinspirasi oleh Musa dan Yesus Kristus yang berhasil menjadi pemimpin spiritual baru bagi bangsanya. Namun, pada kelanjutannya, agama Islam justru menjadi agama yang politis. Penaklukan terjadi di mana-mana, dan elitnya sibuk melakukan ekspansi politik. Para penganut Islam yang tidak mau terlibat dalam urusan duniawi dan politik mulai memisahkan diri dan membentuk gerakan Sufi. Sufi ini hanya fokus pada spiritualitas dan permenungan diri. Tradisi-tradisi Sufi ini banyak meniru tradisi esoteris Hindu, walaupun masih tetap menggunakan dalil dan doa-doa ala Islam. Di perjalanan selanjutnya, kebiasaan spiritual dan merenung ini melahirkan banyak cendekiawan dan pemikir Islam yang hebat. Masa kejayaan Islam pun diraih dan mengancam dominasi Kristen di Eropa. Dimulailah ekspansi Islam terhadap Yerusalem yang jelas-jelas mengganggu dominasi Kristen. Ksatria Templar terbentuk dan perang salib pun pecah untuk mempertahankan Yerusalem. Pada kelanjutannya, Ksatria Templar disebut-sebut menjadi ordo dalam agama Kristen yang sibuk mencari spiritual kuno Sulaiman yang konon tersimpan tepat di bawah Bait Allah. Di Eropa, Ordo Ksatria Templar menciptakan uang dan menjadi cikal bakal berdirinya perbankan hingga sekarang. Kelompok-kelompok esoterisme yang mempraktikkan Kabalah, misteri-misteri dari Mesir kuno atau Babilonia, dan kelompok-kelompok yang mencoba meneruskan tradisi esoteris di zaman Raja Sulaiman juga terus bermunculan di Eropa. Namun seringkali mereka ditindas oleh raja-raja Romawi karena gereja telah menjadi tirani. Gereja menganggap para praktisi esoteris ini adalah bid'ah. Bahkan mereka dianggap telah melakukan sihir kuasa gelap yang dilarang dalam agama Kristen. Mereka diburu dan ditangkapi. Mereka hidup dalam penindasan dan keterkurungan. Masyarakat menjadi tidak bisa berpikir bebas. Mereka yang masih ingin hidup dalam spiritualitas banyak bergabung dalam kelompok-kelompok esoteris rahasia yang kini tak lagi berani muncul terang-terangan di permukaan. Spiritualitas Kristen menjadi kering. Agama yang dilembagakan justru menjadi sesuatu yang politis dan tak mampu lagi melayani dahaga spiritual umatnya. Di awal abad ke-16, Paus memutuskan untuk menghidupkan kembali penjualan indulgensia atau penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena sudah mendapatkan ampunan. Sehingga umat Kristen yang ingin melaksanakan penghapusan dosa harus membayar sejumlah uang kepada gereja. Ini jelas adalah tanda kemerosotan spiritual Kristen. Agama yang dilembagakan justru menjadi bisnis atas nama agama.
Ini akhirnya memancing perlawanan dari beberapa tokoh Kristen. Martin Luther akhirnya memulai gerakan reformasi Kristen yang bertujuan untuk mengakhiri tirani gereja yang menyusahkan rakyat. Peristiwa reformasi ini dibarengi dengan bangkitnya para praktisi-praktisi esoteris yang dulu ditindas habis-habisan oleh pihak gereja. Setelah tirani gereja Katolik runtuh, Kristen Protestan lahir di bawah pengaruh Martin Luther. Eropa mulai memasuki abad pencerahan atau Renaissance. Di sini, tirani gereja sudah tidak ada. Masyarakat bisa bebas berpikir dan lahirlah ilmuwan-ilmuwan cerdas dengan sederet penemuan ilmiah yang memukau. Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Isaac Newton adalah sederet nama penemu yang muncul di abad pencerahan Eropa. Ilmu pengetahuan mereka berkembang pesat, dan uniknya, para ilmuwan ini juga adalah anggota dari Secret Society. Freemason pun berkembang menjadi tarekat kebatinan atau organisasi esoterisme yang sangat besar. Banyak ilmuwan besar dan pemimpin-pemimpin dunia mengikuti Freemason. Misi Freemason sama dengan misi perkumpulan esoteris lainnya, yakni mereka ingin bersama-sama meningkatkan kesadaran manusia hingga waktunya nanti kedatangan kedua Kristus itu tiba. Mereka bekerja di bidang spiritual. Mereka mempraktekkan beragam teknik untuk mengubah kondisi kesadaran. Dengan demikian, evolusi kesadaran manusia bisa tetap berjalan. Namun pada abad ke-18, Illuminati menjadi noda hitam bagi Freemason dan perkumpulan esoteris lainnya. Illuminati yang didirikan oleh Adam Weishaupt memiliki tujuan yang berbeda dengan perkumpulan esoteris lainnya. Jika perkumpulan esoteris umumnya bekerja untuk mempersiapkan evolusi kesadaran umat manusia, Illuminati justru menciptakan kondisi di mana apa-apa menjadi serba material. Mereka menciptakan perkumpulan baru untuk menguasai dunia seorang diri, dan mereka mulai memasuki Freemason dan menguasainya dari dalam. Rencana rahasia Illuminati yang jahat terungkap saat kematian Jacob Lenz. Jacob Lenz tewas di Bavaria karena tersambar petir. Saat otoritas Bavaria mengecek dokumen Illuminati yang ia bawa, terungkap sudah bagaimana rencana jahat Illuminati tersebut akan dimulai dari Prancis. Sebuah penguasaan dunia oleh mereka akan segera dimulai, dan ini membuat otoritas Bavaria memerintahkan penyitaan dokumen-dokumen Illuminati dan penutupan pondok-pondok kebatinannya. Namun sayang, Illuminati sudah terlanjur menyusup ke dalam Freemason, bahkan dalam tingkatan-tingkatan yang tinggi, sehingga konspirasi yang mereka buat sejak awal sudah tidak terbendung lagi. Semenjak itu, Freemason kerap menjadi tertuduh atas segala konspirasi yang ada di dunia ini. Demikian juga dengan perkumpulan esoteris lainnya. Tujuan mereka yang semula mulia ingin menjaga api spiritualitas dan meningkatkan kesadaran manusia sampai tiba saatnya kedatangan kedua Kristus harus dikotori oleh penyusupan para konspirator Illuminati. Penganut Kristen dan penganut Islam garis keras pun juga kerap keliru menuduh Freemason, Kabbalah, Rosicrucian, dan kelompok-kelompok esoterisme lain sebagai antek-antek Dajjal atau Antikristus. Padahal sebenarnya hakikat Dajjal dan Antikristus ini sangat berbeda dengan apa yang kelompok-kelompok esoteris ini lakukan. Anggota kelompok esoteris kebanyakan adalah mistikus Kristen atau mistikus aliran agama lain yang ingin mempelajari kebatinan dan spiritualitas. Mereka percaya setelah kedatangan kedua Kristus, dunia akan menjadi dunia yang penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan spiritualitas. Sama seperti peralihan zaman dari Kali Yuga ke Satya Yuga kalau di Hindu. Inilah yang sedang mereka persiapkan. Dan ini tidak akan bisa disiapkan tanpa adanya peningkatan kesadaran dari umat manusianya. Evolusi kesadaran manusia selanjutnya adalah menuju ke manusia yang penuh dengan cinta kasih dan tercerahkan. Dan hal seperti ini tidak bisa diberikan oleh agama-agama yang sudah dilembagakan. Agama yang dilembagakan hanya akan menumbuhkan umat-umat fanatis yang kesadarannya malah rendah dan gemar berperang serta membenci orang lain. Terbukti bahwa pembenci Freemason dan aliran esoteris ini, mereka biasanya juga umat Kristen atau umat Islam fanatik yang rasis dan antisemit. Sihir dan praktek-praktek esoterisme yang merusak itu memang tetap ada. Bahkan di era Kali Yuga saat ini pun, praktek-praktek demikian tetap ada. Mereka adalah orang-orang spiritual yang egosentris dan biasanya berkolaborasi dengan setan, iblis, atau terpengaruh oleh Saturnus atau Lucifer yang penuh dengan nafsu. Dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan ini, Antikristus sendiri adalah para umat agama yang fanatik dan berkesadaran rendah, serta para praktisi spiritual hitam yang mendapatkan banyak pengikut. Perang akhir zaman nanti adalah
perang antara orang-orang suci atau orang-orang yang telah mendapatkan kesadaran Kristus atau tercerahkan, yang melawan para spiritualis hitam dan penganut-penganut agama garis keras atau radikal atau fanatik yang tanpa sadar mereka telah menjadi Dajjal atau antikristus itu sendiri. Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.